Yang dijamin masuk surga itu bukan Habib, tapi ahlul bait. Dan ahlul bait itu juga disampaikan oleh Ibnu Arabi, ya Kanjeng Nabi Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan ada satu lagi dari khodimnya atau pelayan baginda Rasul. Nah, biasanya yang menjadi doktrin itu kan ada ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri. Itu jadi doktrin. Kalimat itu dijelaskan bahwa ahlul bait itu adalah orang-orang yang disucikan dan memberi keamanan di muka bumi. Ini adalah duriyah-duriyah Rasul, terutama ahlul bait yang kita sebutkan tadi, dan orang-orang mukmin seluruhnya. Ingatlah, la fadla lil arabi alal ajami. Maka tidak pantas ketika orang Arab ini merasa lebih mulia daripada orang ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kemarin sudah kita bahas selanjutnya. Kadang-kadang kalau orang yang suka membanggakan nasab itu mengira dia akan selamat dengan sebab ketakwaan orang tuanya. Padahal yang kita lihat yang dikategorikan sedekah jariyah ini bukan walidun solihun tapi waladun solih. Justru anak ini justru yang akan berakibat kepada kebaikan atau kemuliaannya seorang tua. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubbus syarafi wal mali yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqala. Ini yang disampaikan dalam hadis Nabi di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, sarah daripada Ihya Ulumuddin. Jadi orang-orang yang mencintai kemuliaan, syaraf ini mau kemuliaan secara aljah pangkat atau harta, bisa jadi kemuliaan karena martabat kesolehan orang tuanya, gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang suka membanggakan kemuliaan-kemuliaannya atau harta, mencintai harta dan lain sebagainya, itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Ini ada tamsil seperti halnya air yang menumbuhkan sayur mayul, baklun itu sayuran, kan begitu. Karena ini berkaitannya nanti dengan sifat sombong dan ujub. Sekalipun kita punya harta banyak, punya nasab yang bagus, itu tidak pantut dijadikan kesombongan. Wa nasu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, banyak orang itu yang telah lupa dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat bentuk rupamu. Maksudnya tidak pernah melihat casing kita nih. Mau casing kita jadul, mau casing kita Android, casing kita iPhone, mau pakai imamah, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban dan lain sebagainya, gak butuh Allah. Allah tidak akan pernah melihat bentuk-bentuk kita. Bahkan sekalipun engkau itu membanggakan hartamu, Allah tidak pernah melihat harta kekayaanmu. Justru yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Nah, ini pentingnya kita menjaga diri, mawas diri. Tidak patut apapun yang kita punya ini dijadikan kesombongan. Nah, di dalam riwayat Sahih Muslim ini kemarin sudah saya sampaikan juga, man bata'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh atau lam yasra' bihi nasabuh. Barang siapa yang amal perbuatannya itu kurang, artinya dia tidak paripurna, amalnya solihnya kurang, maka kemuliaan nasabnya tidak akan bisa mengalahkan dari amal tersebut. Apa maksudnya?
di dalam syarah Imam Nawawi dijelaskan, wa ma'nahu man kana amaluhu naqisan lam yulhiquhu martabati ashabil a'mal fayambagi alla yattakila ala syarafin nasabi wa fadilatil abai wa yuqsiru fil amali. Kata Imam Nawawi, barang siapa amal perbuatannya itu kurang, maka tidak bisa menandingi dengan amal perbuatan yang bagus seseorang. Oleh karenanya, maka tidak patut bagi seseorang untuk memuliakan nasab atau keutamaan daripada orang tuanya. Kan banyak sekarang itu, kadang-kadang orang tuanya karena seorang kiai, seorang syekh, kemudian anaknya ini sembrono, amal ibadah anaknya ini sembrono. Ah, gak apa-apa, saya punya bapak yang soleh, saya punya kakek pesantren. Nah, mindset seperti ini akan menjadi bahaya. Maka gak pantas kalau bagi kita untuk memuliakan nasab atau keutamaan yang dimiliki oleh kedua orang tua. Tapi saya yakin kalau di kita itu memang sudah diajarkan handap asor dari dulu ya. Tradisinya, terkenalnya orang Nusantara itu kan karena handap asornya. Terkenal dalam istilahnya secara urufnya. Terus kemudian di dalam riwayat Imam Baihaqi dijelaskan juga, ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Nah, ini ada hubungannya dengan kemarin yang kita ceritakan, ada seorang tokoh Oknum Habib yang kemarin dia dengan cengengesan cekakaan, alhamdulillah kita berada di Nusantara jadi Habib, kan begitu. Ini kalau di Afrika kita jadi Bilal bin Rabah. Nah, ini seakan-akan Bilal bin Rabah itu karena dia orangnya aswa dari suku yang hitam. Ini kan dengan cara itu justru akan menjadikan kehinaan. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Yang kita tahu bahwa Bilal bin Rabah ini sudah jelas, artinya dijamin surganya oleh Allah. Sementara orang yang menghinakan belum tentu dijamin surganya oleh Allah. Gak ada jaminannya, Gus. Yang dijamin masuk surga itu bukan Habib, tapi ahlul bait. Dan ahlul bait, nah ini ada. Saya pernah baca di dalam Futuhat Al-Makkiyah, Gus. Itu ada yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Memang ada tuh mengenai perkataan Imam Ibnu Arabi, pentingnya kita menghormati ahlul bait dari duriyah Rasul, betul gitu kan. Dan beliau juga menyampaikan kita ini harus yakin bahwa yang sudah diampuni dosanya oleh Allah itu adalah ahlul bait, kata Ibnu Arabi. Dan ahlul bait itu juga disampaikan oleh Ibnu Arabi, ya Kanjeng Nabi Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan ada satu lagi dari khodimnya atau pelayan baginda Rasul. Nah, biasanya yang menjadi doktrin itu kan ada ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi dakiri. Itu jadi doktrin. Kalimat itu dijelaskan bahwa ahlul bait itu adalah orang-orang yang disucikan dan memberi keamanan di muka bumi. Ini adalah duriyah Rasul, terutama ahlul bait yang kita sebutkan tadi, dan orang-orang mukmin seluruhnya. Artinya kalau dia tidak hum amanun, malah hum fasadun, justru merusak muka bumi ini, ya nggak bisa dikatakan ahlul bait. Karena inti daripada ahlul bait ini adalah hum amanul ardi fadzakiri, memberikan keamanan di muka bumi. Nah, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wahai manusia, ini satu peringatan. Sesungguhnya Tuhanmu satu Allah, dan bapakmu berasal dari orang satu, yakni Nabi Adam. Ini yang seringkali diulang-ulang oleh Abu Yama Magufron saya ini, duriyah Nabi Adam. Maka ketika kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah Maha Tunggal dan cikal bakalnya manusia itu dari Nabi Adam, ada tahdid. Ini peringatan. Ingatlah, la fadla lil arabi alal ajami. Maka tidak pantas ketika orang Arab ini merasa lebih mulia daripada orang ajam. Para santri tahu ajam enggak?
Ajam itu apa? Selain orang Arab, orang Indonesia, orang Cina, mana lagi? Pokoknya selain orang Arab. Pokoknya selain Arab ya. Maka la fadla li Arabi ala ajami. Maka tidak patut bagi orang yang berbangsa Arab membanggakan diri atau lebih unggul daripada orang ajam. Wala li ajami ala Arabi. Begitu juga orang ajam yang selain Arab tidak layak, tidak patut untuk membanggakan nasabnya dibandingkan orang Arab. Sama sebenarnya di sini. Nah, sementara kalau kita lihat secara real ini, kira-kira saya tanya para santri yang seringkali tafakhur membangga-banggakan nasab itu siapa? Jawab yang keras, siapa? Yang keras. Harus wani. Karena kalau kita itu diajarkan andap asor. Dari dulu kalau kita lihat, dari zaman ulama abad ke-16-17, dari Syekh Abdul Rauf Singkal, Syekh Nuruddin Aroniri, itu kalau kita lihat secara intisabnya mereka adalah duriah-duriah Rasul. Tapi nggak ada mereka yang membanggakan nasabnya. Ini warning buat para santri juga. Jangan sampai ketika kita keluar dari pesantren karena kita punya bapak seorang kiai, kemudian kita legek jeung Sunda mah ngalegek di hareupeun batur, gak boleh ya. Begitu juga walali ahmaru ala aswada. Nah ini kan kemarin, ini kan kaitannya dengan kemarin. Kenapa sih ada oknum Habib yang ngomong, wah kalau kita di Afrika kita jadi Bilal bin Rabah, artinya mungkin Habibnya hitam, nggak jadi mancung hidungnya, kan begitu. Sebenarnya kalimat ini tidak boleh disampaikan. Karena di dalam riwayat hadis Imam Baihaqi, kalau kita satu bapak dari Nabi Adam, satu Tuhan dari Allah, maka gak pantas orang yang berkulit merah, kulit putih ini merasa lebih unggul daripada orang yang berkulit hitam. Wong menyatanya, kalau kita bandingkan kembali dalam hadis Nabi, lima sabaqtani ya Bilal, kenapa kau dului aku di surga Bilal, kata Rasul. Karena Rasulullah itu ketika mau masuk surga itu sudah mendengar suara telapak kakinya Bilal. Artinya Bilal seorang budak yang berkulitan hitam dijamin surganya oleh Allah. Masa karena Bilal itu hitam kemudian gak dimasukkan surga? Kan enggak. Karena yang lebih dikuatkan itu adalah tergantung amal perbuatan dan ketakwaannya. Jangan ya, lisan kita harus dijaga. Jangan karena ada teman yang nggak putih kemudian dihinakan, atau mungkin hidungnya nggak mancung dihinakan, nggak boleh. Walali ahmaro ala aswada, walali aswada ala ahmaro. Dan juga tidak ada kemuliaan orang yang berkulit hitam untuk mengunggulkan atau melebihi daripada orang yang berkulit merah atau putih. Sama. Artinya di sini kita diajak untuk lebih sadar diri, sama duriahnya dari Nabi Adam. Maka betul karena kata Rasulullah, ana waladu sayyidi Adam. Nabi Muhammad itu juga tetap saya ini adalah putra daripada Nabi Adam. Illa bitaqwa, di dalam hadis Nabi. Kesimpulan daripada hadis ini, tidak ada yang pantas kita banggakan, baik itu secara suku, ras, martabat, kemuliaan, baik itu kemuliaan secara pangkatnya, hartanya, ataupun nasabnya, tidak pantas untuk dibanggakan. Melainkan diukur oleh Allah tergantung ketakwaannya. Ya sekalipun itu artinya dari Bani Alawin, kemudian karena ketakwaannya tidak ada, ya tetap masuk neraka. Artinya yang akan menjamin dia nanti diterima, diridhoi oleh Allah sampai masuk surganya kepada Allah itu tergantung ketakwaannya. Kembali lagi kepada surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah itu saja Pak Imron ya. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat buat kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi alat provokasi, menjadi orang tersakiti. Naudzubillahi min dzalik. Amal perbuatan kita kalau sampai lisan kita menyakiti orang, percuma amal kebaikan kita ini akan diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Naudzubillahi min dzalik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.